Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan threshold ini? Kita akan bahas dua metode. Yang pertama adalah method of limits. Di metode ini kita akan si penyaji itu memberikan kepada panelis suatu stimulus yang intensitasnya akan dinaikkan, itu disebut dengan ascending, dan lalu intensitasnya ada yang diturunkan, yaitu disebut dengan descending. Nah, jadi panelis akan diminta untuk memberikan respon negatif ke positif. Jadi kalau dari stimulus yang paling rendah ke yang paling tinggi, maka pertama pasti dia akan menyatakan negatif, bahwa tidak ada terdeteksi respon apapun. Semakin tinggi nanti intensitasnya, maka di satu poin si panelis akan merasa bahwa saya mendeteksi sesuatu, maka dia akan memberikan nilai positif. Itu untuk yang di series yang ascending. Nah, yang untuk yang descending, yaitu dari atas ke bawah, si panelis akan memberikan tanda positif ketika dia mendeteksi suatu stimulus. Lama-kelamaan stimulusnya akan berkurang hingga di satu titik si panelis akan memberikan nilai negatif. Nah, si ambang batas itu didapat dari rata-rata pada saat terjadinya perubahan antara positif dengan yang negatif. Contoh misalnya ini si panelis 1. Panelis 1 dia diberikan beberapa serial tes, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kali tes. Yang tes pertama tes ascending atau dari bawah ke atas. Nah, intensitas dari stimulusnya dari minus 6, apapun bentuk stimulusnya ya. Kalau misalnya tadi air gula, yaitu konsentrasi gulanya. Dari yang tidak ada misalnya 0 sampai meningkat berapa persen. Gitu. Nah, yang di ascending dari bawah ke atas, dia akan mendeteksi yang pertama stimulus yang paling bawah intensitasnya, maka dia akan menyatakan N. N di sini dia bilang no, Y itu adalah yes, atau dia tidak mendeteksi apapun. Sampai nanti di stimulusnya intensitas 3, dia masih N. Nah, di intensitas 4, dia mulai merasakan sesuatu. Nah, dia akan menjawab Y. Nanti setelah selesai yang satu seri, terus seri yang berikutnya, dikasih lagi larutan, tadi misalnya larutan gula. Nah, tapi sekarang urutan pencicipannya itu urutan descending, atau dari yang konsentrasi atau intensitasnya tinggi ke yang intensitasnya rendah. Jadi misalnya dari 9 sampai ke 1. Nah, dia akan cicipi sampai dia menyatakan di satu titik, dia menyatakan sudah tidak terasa lagi si stimulus yang kita berikan. Jadi yes, 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 terus sampai akhirnya no. Begitu seterusnya, dilakukan pengulangan-pengulangan. Kenapa harus kita lakukan pengulangan? Ini untuk mengetahui, karena tadi panelis itu tidak konsisten, nah kita ingin tahu rata-ratanya berapa dia ambang batasnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat yang di bagian transisi antara yes dan no. Di sini yes dan no antara 4 dan 3. Maka transisi poinnya atau poin transisinya adalah yaitu antara 4 dan 3, yaitu 3,5, atau kalau dicari yaitu 4 ditambah 3 dibagi 2. Terus yang ini, Y dan N-nya antara 3 dan 2, maka 2,5. Di sini juga antara 3 dan 2, terus 2,5, dan begitu seterusnya. Sehingga didapatkan di masing-masing serial itu di poin transisinya di mana. Nah, setelah itu untuk menentukan threshold-nya kita rata-ratakan. Jadi 3,5 ditambah 2,5 tambah 2,5 tambah 1,5 dan seterusnya. Terus dibagi jumlah berapa kali tadi serialnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 8. Ini menghasilkan rata-rata. Nah, inilah dari threshold-nya itu. Ini contoh
Misalnya kalau kalian mau nanti menghitung sendiri threshold kalian, misalnya di sini threshold sampai di poin mana kalian bisa mendeteksi adanya titik di kotak ini. Jadi di kotak ini nanti lama-lama akan ada titik. Nah, misalnya kalian letakkan handphone atau komputer di jarak tertentu, terus pada saat dia diketahui ada terdeteksi sesuatu, nah dicatat pada poin mana itu. Jadi di sini sudah saya buat si titiknya itu mulai dari 0,008 cm sampai 0,4 cm. Nah, yang ini yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, 10. Nah, tadi di poin mana mulai terdeteksi si titiknya. Misalnya di poin nomor 7 misalnya. Berarti nanti ditulis di sini misalnya 1 sampai 7 yaitu N di poin ke-7 tadi baru terdeteksi, yaitu yes misalnya. Nah, berarti untuk satu orang itu, untuk ulangan pertama, dia mendeteksi di transisi poinnya adalah 6,5 misalnya. Nah, 6,5 itu di sini 6,5 itu antara 0,0256 cm dan 0,0512 cm. Nah, ini ditambah terus dibagi 2. Nah, nilai tengahnya berapa? Itulah threshold dia untuk satu kali ulangan itu saja. Nah, untuk mengetahui threshold sebenarnya, maka dilakukan pengulangan mulai dari atas ke bawah, terus nanti ke bawah ke atas lagi beberapa kali. Nah, hasil transisi poinnya itu dirata-ratakan, itulah yang kita jadikan sebagai nilai ambang batasnya.